Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton videonya. Semoga videonya bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan motivasi bagi teman-teman semua. Seperti biasa, di sini saya membahas tentang kegiatan di warung sembako ya. Belakangan ini saya merasakan dampak yang sangat luar biasa ya dari kenaikan beras dan juga kelangkaan gas LPG yang 3 kilo. Gimana nih di daerah teman-teman, apakah sama juga sedang langka gas LPG yang 3 kilo? Sebagai pedagang, jadi pusing sendiri ya, karena dengan kondisi ini tentu saja membuat para pembeli itu kaget dan mengeluh ya. Mereka nggak percaya harga beras bisa naik begitu tinggi dalam waktu yang terus-menerus, dan mereka juga kesulitan ya mencari gas LPG. Sebagai pedagang, saya nggak bisa berbuat banyak ya. Saya hanya bisa mengikuti harga pasaran ya. Harga naik ya ikut naik, meski nggak tega juga ya naikin harga yang terlalu tinggi dan terus-terusan. Tapi ya gimana lagi, dari sananya naik ya kita juga jualnya naik lagi. Bukan hanya konsumen akhir aja ya yang merasa kaget dengan kenaikan harga. Kita sebagai pedagang juga merasa kaget ya, begitu belanja harganya sudah naik lagi. Seperti kemarin ya, saya beli beras pun tiap habis dan beli lagi itu udah beda lagi harganya. Bisa dibilang beras itu seminggu sekali ya naiknya. Untuk saat ini saya menyediakan berasnya hanya satu macam ya, itu beras Rojo Lele Cianjur ya yang pandan wangi. Nah ini berasnya lumayan bagus ya. Dulu beras yang bagus itu yang 15.000 ya. Sekarang beras yang bagus itu kisaran 17 sampai 20 ribuan per kilonya. Dari penjualan beras ini saya selalu pisahkan ya uangnya untuk modal nanti beli beras lagi. Setelah berasnya habis, uangnya terkumpul, saya belanja lagi dan harganya udah naik lagi ya. Bukannya punya lebih dari untungnya ya, tapi malah nombok belanja laginya. Nah, pada 2 minggu kemarin ya, saya itu beli beras pandan wangi ini naik harganya yang awalnya 350.000 naik jadi 375.000 ya per karungnya. Isi 25 kilo ya. Jadi modal berasnya itu 15.000 per kilonya. Karena saya nggak tega dengan kenaikannya itu, saya hanya ambil 1.000 per kilonya ya. Dan saya jual dengan harga 16.000 per kilo. Nah, saya pisahkan kan uang dari penjualan beras itu dan saya tulis ya untuk keluarnya berapa biar kita tahu ya beras yang sudah terjual berapa dan uang yang harus terkumpulnya berapa. Setelah berasnya habis dan terkumpullah ya dari 25 kilo itu. Harusnya kan 16.000 dikali 25 kilo tuh harusnya jadi 400.000 kan per karungnya. Karena nyatanya berasnya tidak sesuai, meski saya catat tiap ada yang beli dan saya pisahkan uangnya, tetap ada selisih yang tidak adanya itu sekitar setengah kiloan ya. Jadi uang yang terkumpul itu 392.000 yang saya catat ya. Nah, langsunglah saya belanja lagi ya untuk berasnya. Harganya udah naik lagi dengan harga 395.000. Nah, bukannya punya lebih dari untungnya ya, malah nombok lagi untuk belanja berasnya. Nah, yang sekarang saya ambil keuntungan dari beras itu 1.500 aja ya per kilonya. Cadangan aja buat yang kekurangannya. Jadi saya sekarang jualnya dengan harga 17.500 ya per kilonya. Meski saya juga dengar ya di pasar itu jualnya dengan harga 18.000 per kilo, tapi tetap saya nggak tega juga ya. Pusing juga ke sayanya dengan mendengar langsung keluh kesah para pembeli. Katanya sih ya, faktor kenaikannya itu gara-gara musim tanam yang mundur ya karena cuaca. Jadi panennya telat, stoknya berkurang, dan harganya jadi naik.
Nggak cuma itu, katanya lagi permintaannya juga lagi tinggi ya, apalagi sebentar lagi menjelang Lebaran. Upaya pemerintah, dengar-dengar katanya pemerintah udah turun tangan ya. Katanya mau operasi pasar buat menstabilkan harga. Dan katanya lagi kita sebagai masyarakatnya jangan was-was ya, karena untuk stok beras itu sebenarnya aman. Untuk daerah yang persawahannya sedikit itu bisa diimpor dari daerah-daerah yang punya persawahan banyak katanya. Tapi ya semoga cepet deh ya aksinya, soalnya pelanggan udah pada ngeluh semua. Harapan saya sebagai pedagang kecil, saya cuma berharap harga beras bisa segera stabil ya dan terjangkau. Soalnya kasihan juga sama pembeli ya, apalagi mereka yang penghasilannya pas-pasan. Begitu juga untuk kelangkaan gas LPG ya, itu membuat kita semua kesusahan untuk mendapatkan gas ya. Gas mulai langka itu mulai dari sebelum pemilu ya, yang ada libur panjang itu. Nah, kirain saya itu langkanya gas karena lagi libur panjang, jadi pengiriman lagi pada libur. Dan ternyata sampai sekarang di sini gas itu sangat langka sekali ya. Bahkan saya juga jarang dikasih sama agen gas yang biasa saya beli. Karena katanya dia dapatnya sedikit dan dia ngasihnya ke orang-orang yang memang perlu, sangat perlu ya, seperti yang para pedagang, kemudian pabrik-pabrik makanan, seperti itu ya. Jadi untuk para pedagang warung itu belum dikasih banyak ya untuk stok gasnya. Bahkan pernah dengar juga ya di daerah lain ada yang sampai 30.000 jual gasnya. Dan nggak tahu juga ya apakah itu dari agennya naik juga apa karena langka si warungnya itu susah nyarinya. Nah, kemarin saya juga dapat jatah ya, jatah gas dari orang tua saya ya, karena orang tua saya itu jualan makanan, jadi tiap hari memang sangat membutuhkan gas dan dari agennya selalu dikasih jatah ya untuk orang tua saya. Karena kalaupun di saya ada gas, orang tua saya itu tidak beli ke saya ya, karena udah lama berlangganan ke agen itu. Dan saya juga jualan gasnya itu karena rekomendasi orang tua didaftarin ke agen ya, kemudian saya dikasih tabung gasnya pinjam seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa orang tua saya tetap berlangganan ke agen itu ya, saling menguntungkan lah, sama-sama menguntungkan. Nah, kemarin orang tua saya lumayan ya punya stok, kemudian stok itu dikasihin lah ke warung saya ya, di warung. Dan saya jualnya juga agak tinggi ya, karena saya dapatnya juga tidak seperti harga yang biasa disimpan ke warung ya. Untuk para pedagang seperti itu beda lagi harganya. Saya jual lah 24.000 ya, dan dengan dijual 24.000 itu laku juga ya, karena memang sangat tidak ada itu untuk gas di daerah sini. Untuk faktor kelangkaannya katanya sih ini gara-gara penyalahgunaan gas LPG bersubsidi ya. Jadi banyak yang pakai gas ini buat industri atau restoran. Padahal kan seharusnya ini gas LPG yang bersubsidi itu untuk masyarakat miskin ya. Gak heran kan jadi stoknya sangat menipis. Nah, upaya pemerintah, katanya pemerintah mau ngawasin penyaluran gas LPG yang lebih ketat lagi, biar tepat sasaran katanya ya. Terus penimbun-penimbun juga mau ditindak tegas. Ya udah, semoga aja cepat membuahkan hasil ya, biar ibu-ibu nggak pusing cari gas lagi. Nah, itu ya curhatan hati saya sebagai pedagang warung sembako ya. Semoga video ini bisa ngasih kalian informasi dan tips yang bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, serta share video ini biar makin banyak yang tahu kondisi perwarung sembakoan. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.